Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang psikologi, track record, dan apa kaitan dengan terapan hidupmu dan tentang darahmu yang teraplikasi. Karena penggunaan teknologi adalah ide yang terkait dengan penggunaan daripada otakmu. Dan penggunaan otakmu adalah terkait dengan penggunaan waktu. Oke, itu sebabnya penggunaan digital dan momok yang menakutkan adalah the digitally track record. Why? Mengapa? Mengapa begitu? Apalagi nanti kembangannya kita tahu handphone 1, handphone 2, handphone 3. Lalu apa kaitannya dengan kendaraan yang kemudian dari sepeda, motor, mobil, apa gambarannya? Nah, ide dalam penggunaan itu adalah namanya kita sebut perpolitikan. Yang kedua, jumlah yang kemudian menunjukkan siapa kita, itu kita sebut dengan terapan kepercayaan. Nah, wah, kok kepercayaan? Ya, karena Anda nggak mungkin punya handphone 1, 2, 3 kalau tidak ada terbangun sebuah kepercayaan dalam penggunaan yang kemudian melibatkan aplikasi dan bisa menunjukkan siapa dirimu dalam penggunaan digital teknologi. Tetapi sesungguhnya ada dua, yaitu digital teknologimu dan keberadaan dirimu manusianya. Maka tampilan pola apa yang terjadi pada dirimu di dalam otakmu, tahapan luasnya wawasanmu, jenis wawasanmu, kemudian tracking digitalnya adalah psikologimu. Jadi itulah yang dikatakan sangat berbahaya. Oke. Nah, lalu apa kaitan dengan handphone 1, handphone 2 sebagai kepercayaan? Menjadi pola algoritma agama setelah perpolitikan itu tercipta. Itu sebabnya handphone 2 dan handphone 3 Anda terkait dengan dewa-dewi kemakmuran. Betul? Karena Anda sudah mengarah pada saham, Bitcoin, dan trade-trade yang lainnya terpaut dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya kita perlu menguasai itu. Lalu apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah kalau saya belajar lebih peka lagi dan lebih jitu lagi melihat seseorang sampai di titik cara mampusnya. Kenapa begitu? Karena masalah itu duit, bos. Jadi konsultan dari sebuah perusahaan yang rusak, bayarnya mahal. Itu skala perusahaan. Konsultan negara yang kusut, wah, bayarnya juga mahal. Lalu negara dan perusahaan itu terjadi karena kumpulan daripada orang-orang dan pribadi yang mengerjakannya. Loh, berarti kalau perusahaan kusut, orang-orangnya kusut. Kalau negara kusut, rakyatnya kusut. Karena apa? Karena dari negara pun terbagi dua. Yang pertama biru, terkait ideologi, terapan, yaitu perpolitikan. Yang kedua merah, terkait dengan apa? Terkait dengan masyarakat. Yang ketiga, ingat, kita terkait dengan waktu, terkait dengan darah, dan terkait dengan sperma dan sel telur si putih-putih, yaitu generasi-generasi yang berikutnya. Lalu bagaimana kalau kita padukan semua itu dan kita dalam sebuah pemahaman yang baru yang bisa melihat dari awal sampai akhir. Waduh, kalau kita pegang negara dan negara dipegang sama orang yang bisa begitu, wah, nggak mungkin yang namanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam kemakmuran itu terjadi seperti sekarang. Tapi sebelumnya kita masuk ke sana, saya mau jelasin. Pagi ini ketika saya melihat matahari menampilkan pola seperti ini. Anda bisa? Jangan harap. Karena saya yang bisa. Kalau Anda bisa, Anda tidak akan jauh dari saya. Kita akan bahas dan sharing selalu bersama. Kehilangan itulah tanda keterangan dan kejelasan dalam hidupmu mulai sudah tidak ada. Lalu bagaimana arah ke atas? Nggak usah pakai harap-harap ke atas. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, kau kembalikan saja di ujung. Karena itu memang pinjaman. Itu sebabnya saya ingatkan kembali, pola dalam rahimmu, engkau menuju sempurna. Ketika engkau dilahirkan, engkau belum sempurna. Bumi sempurna. Itu sebabnya bumi menyediakan segala sesuatu. Dari kau napas sampai kau berak di tempat, diberikan tempat. Dari kau sendiri sampai berpasangan, sampai kau punya anak, semuanya terpenuhi dalam kesempurnaan kesediaan bumi. Ya kan? Alam. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Berikutnya tampilan bumi dengan langit semesta. Nah, itulah
Itu sebabnya algoritma dan aritmatika. Lalu mengapa seperti ini? Saya jelaskan. Ini arah kiri, ini arah kanan. Kemudian titik-titiknya ini terkait dengan layer, terkait dengan lapisan yang Anda harus tahu dari sini. Itu sebabnya Anda harus menguasai yang namanya knowledge and understanding. Karena ini adalah outstanding. Ini adalah kemampuan engkau mengerti sampai di kejelasan, berketerangan, dan kebeningan bumi. Bagaimana hidupmu? Apakah engkau sudah mengerti dan arah ingin mengerti? Kalau belum, maka akhir hidupmu sudah pasti kusut. Jangan lupa, Anda tertarik untuk belajar, Anda bisa datang pada saya. Oke, saya jelasin. Ini masa lalu, ini masa depan. Ini titik masa lalu yang pembelajaran, ini adalah saya. Yang kemudian ini adalah lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu Anda harus tahu. Skalanya dari kecil. Itu sebabnya di dalam tanah itu partikel kecil-kecil, nano. Yang kemudian seiring dengan kepermukaan bumi, jumlah massa jenisnya dalam bentuknya agak berbeda. Dia mulai membesar. Dan sampai yang terbesar, sampai yang terbening powernya, itu ada di atas. Oke? Nah, itu adalah algoritma bagaimana engkau tahu bagaimana titik-titik, sehingga ketika engkau melihat matahari, matahari bisa bercerita padamu tentang pola bagaimana engkau melihat cerita, karena dia akan mengungkapkan lewat algoritma pikiran kita sejauh mana kita mengerti masa, sejauh mana kita mengerti waktu, dan dia akan bercerita. Dari situ kita akan dibawa dan dituntun. Itu sebabnya kita kadang kalau mau belajar harus dituntun oleh keterangan dan kejelasan dalam rupa peninggalan yang disebut perbukuan. Ya kan? Anda harus baca buku, harus baca Wikipedia sebagai panduan. Bagaimana kalau kita panduannya terang dan jelas, berkeaslian? Wow, paten. Oke, ini adalah seputar cara matahari berinteraksi dengan kita. Tapi jangan lupa, kalau Anda melihat tipe seperti ini, kalau sudah di level saya, di level saya, iya, saya sombong, nggak sombong. Nggak sombong, memang nggak sombong. Oke, kalau sudah seperti ini, Anda di dalam pikiran harus punya sebuah tempat ruang khusus di mana Anda harus mengerti bahwa ini ditunjukkan oleh matahari dan bulan. Nah, terkadang Anda akan diberikan sambungan, terkadang tidak. Itu tergantung sebagaimana Anda begitu kedekatan dengan matahari dan bulan. Itu sebabnya kalau Anda tidak menguasai bahasa matahari dan pola, Anda sudah pasti matinya, mampusnya, sesat, dan kemudian sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kenapa begitu? Karena ini soal mata dan tutup mata dan buka mata. Bagaimana kita menjalani algoritma, dilahirkan sampai kita mati, itu ada di sini. Lalu siapa yang menemani kita? Nah, itu sebabnya kita disadarkan ketika engkau lahir di bumi, engkau tidak bawa apa-apa. Lalu siapa yang menemani hari-harimu sampai engkau sekarang ini besar? Bahkan sampai engkau mati, sampai anak cucumu, yang membuktikan kesempurnaan bahkan lebih dari sempurna, ditinjau dari perspektif dan cara dia dalam penggiringan waktu siang dan malam, matahari dan bulan. Lalu bumi menjadi tempat kita. Bagaimana kita dilahirkan, nggak bawa apa-apa, ya kan? Napas disediakan, makanmu ada di bumi, cara hidupmu ada. Lalu apa hakmu menjadi sombong? Sampai penempatan kehormatan yang asli engkau gantikan, dan engkau bersitegang dalam mengakhiri hidupmu, tetap mengatakan bahwa Tuhan, saya katakan, kemarin saya upload, alam tidak secara langsung menciptakan uang, sampai uang ditinggikan oleh kaum kemunafikan. Pertanyaannya adalah, apakah alam menciptakan Tuhan? Itu sebabnya di buku suci ditulis Tuhanmu akan menjadi uangmu. Mengapa algoritma yang sama? Karena dua-duanya tidak diciptakan secara langsung oleh alam. Yang diciptakan langsung oleh alam adalah emas. Tapi pun emas bukan bentuk yang seperti sekarang perhiasan. Dia tanah jarang yang harus di-split, harus ada aturan, harus ada cara. Wah, keren banget kalau kita belajar tentang emas dan yang lainnya. Tetapi satu hal, mengapa catatan suci menunjukkan bahwa Tuhan dan uang menjadi gandengan yang sama? Kenapa begitu? Karena algoritmanya Tuhan dan uang tidak diciptakan langsung oleh alam, tetapi melalui tangan manusia yang diberikan algoritma pengetahuan. Itu sebabnya berketuhanan, berala, berdewa
punya catatan basic dasarnya adalah aturan bagaimana engkau hidup berkehidupan di bumi. Tapi aturan itu malah digeser seiring dengan munculnya money. Time it's money, it's a ridiculous and miserable. It's a disgusting. If you know your time just money, wow. Itulah kesesatan di akhir zaman. Jadi udah tahu ya, mengapa dikatakan ada Mormon, Tuhan menjadi uang, uang menjadi Tuhan, dan sebagainya. Karena dua-duanya memegang pola pembuatannya adalah bukan dari alam langsung. Lalu mengapa kalian meninggikan itu? Biasa, orang munafik itu selalu menyombongkan apa yang dia buat, tetapi dia tahu dasarnya sudah bergeser. Itulah makanya ada ketimpangan. Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda tahu bagaimana terapan dan perkembangan zaman, setelah perkembangan masa, engkau akan tahu bahwa di sini, ya kan, ini kekinian 2003. Kalau ditinjau waktu, maka matahari akan menjelaskan banyak hal, yaitu digitalisme. Digitalisme adalah penghulu-penghulu di udara yang mengkoneksikan kita sampai satu dunia pun bisa tahu siapa kita, bagaimana kita. Namanya digital tools. Nah, ketika kita tahu ini, maka kita akan membuat pola yang sama dari terapan hidup kita menjadi terapan penggunaannya. Dari situlah saya bisa tahu bagaimana perpolitikan dalam penggunaan handphone pada seseorang. Dia akan memunculkan algoritma dan pola yang sama. Lalu bagaimana dengan psikis? Seperti saya katakan, jiwamu adalah darah. Rohmu adalah kapiler di dalam darah, sel darah, yang kalau engkau terlalu banyak mengeluarkan, engkau mampus. Oke, jadi terapan antara sirkulasi darah atas dan bawah, tengah sampai ke bawah adalah perpaduan kehidupan. Itu sebabnya saya katakan, kalau idemu dan otakmu kusut, maka terapannya akan kusut. Lalu bagaimana cara melihat? Apalagi kita udah dibantu, tinggal pakai aja, lihat aja tracking digitalnya. Engkau tidak menunjukkan fotomu, engkau sudah psycho, bibit psycho, dan akhirnya akan menjadi psycho. Apa? Penipu. Engkau tidak membuat konten yang berisi tentang ide-ide otakmu. Engkau adalah orang yang wawasannya emprit, lalu kau mau kaya, lu gila. Oke, jadi itulah sebabnya mengapa kita harus punya pengetahuan ke depan terkait dengan bagaimana cara penggunaan teknologi, bagaimana cara kita manusia yang menggunakan teknologi punya pola yang sama. Kalau enggak, waduh, paradoks namanya, susah. Lalu bagaimana? Nah, kedua-duanya itu bisa menjadi masalah yang memberatkan. Tidak hanya berat bagi dirimu, tetapi memberatkan orang lain. Karena penggunaan digitalmu itu ditujukan pada interaksi sosial. Wah, ini yang berbahaya. Yang kemudian setelah dirimu disesatkan dan terapan hidupmu aluran-aluran daripada cerita penyesat yang membuat dirimu tersesat, engkau akan bergerak menjadi penyesat. Dari situlah tracking digitalmu akan terlihat bagaimana alurnya menjadi alur terapan apa yang kau percaya, apa yang kau manajemen, apa yang kau bangun dalam pikiranmu, sehingga orang dengan mudah melihat. Wah. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang kelak akan melihat tracking digital Anda sehingga mereka tahu psikologi Anda? Wah. Jadi jangan harap Anda bisa menipu-nipu dengan gaya-gaya manusia lama yang bisa bersembunyi. Karena persembunyianmu menjadi dua. Satu, beratnya di situ. Engkau bersembunyi dari topeng kemunafikan fisikmu secara manusia, tapi engkau harus menipu secara digital. Dan perusahaan-perusahaan sekarang sudah tahu. Mengapa perusahaan-perusahaan sekarang udah tahu? Wah, nanti kita bahas di edisi berikutnya. Tapi Anda tahu bagaimana melihat kejiwaan seseorang dari tracking digitalnya, dan bagaimana dia bisa mempengaruhimu, merugikanmu, menyesatkanmu, dan juga kita harus hindari. Itulah orang-orang yang toksik. Toksik di sosial media, sudah pasti toksik di sosial masyarakat. Jadi perhatikan temanmu, sahabatmu, bahkan keluargamu sendiri. Nanti kita bahas apa pengertian handphone 1, handphone 2, handphone 3. Lalu orang yang nggak tahu, orang yang
berbagai kurang wawasan tetap menggunakan satu karena ada ekonomi yang krusial dan sebagainya kita bahas berikutnya. Masih bersama dengan saya dalam pola-pola dan cerita-cerita teralgoritma dan aritmatika tentang kehidupan dahulu, sekarang, dan futuristik terkait dengan digital teknologi yang kita akan selalu gunakan.